Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hisana Siregar, mahasiswi program studi pendidikan matematika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan. Oke, di sini saya akan membagikan tutorial cara menentukan nilai maksimum dengan menggunakan aplikasi software AutoGraph. Oke, sekarang kita masuk ke layar utama dan kita membuka aplikasi AutoGraph. Kita tunggu, ini masih loading. Nah, tampilan autograph-nya sudah terlihat. Sekarang kita memilih Start to the Graph page. Nah, sekarang garis-garisnya sudah terlihat. Sekarang kita pergi ke menu akses. Kita pilih edit akses. Nah, sekarang kita pergi ke kolom minimum bagian X, yaitu kita isi dengan min 100. Di kolom Y min 100, dan kita pergi ke kolom maksimum, yaitu kita isi bagian X 100 dan bagian Y 100 juga. Nah, dan di sini ada 4 kolom, yaitu kita hapus dulu centangnya itu. Kemudian dari 4 kolom itu kita isi 10 dx, 10 y, 10 juga di bagian pips x, 10 juga di bagian y pips. Nah, sekarang kita hanya tinggal mencentang 2 kolom aja, yaitu auto pips x dan y. Sekarang kita oke kan. Nah, sekarang sudah tertampilkan garis dan nomor-nomornya tersebut di garis-garis khusus. Sekarang kita pergi ke soal. Yang dimana soalnya, seorang pemborong membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter kubik. Rumah yang akan dibangun ada 2 tipe. Tipe 1 memerlukan tanah 100 meter kubik dan dikerjakan 5 orang. Rumah tipe 2 memerlukan tanah 80 meter kubik dan dikerjakan 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia 450 orang. Jika keuntungan rumah tipe 1 sebesar 1 juta dan tipe 2 750.000, tentukan keuntungan maksimum yang mungkin terjadi. Sekarang sudah nampak pemodelan matematikanya di situ dan fungsi tujuannya. Nah, sekarang kita pergi ke menu equation, enter equation, dan kita menuliskan soal equation pemodelan matematika tadi. Mana 100x tambah 80y lebih kecil sama dengan 10.000. Sorry, mungkin ada yang salah di sini. Sorry, saya lupa tadi. Oke, tadi saya Oke, seharusnya di sini 100x bukan 100y ya. Nah, sudah nampak kan hasil dari arsiran dari equation pertama. Nah, sekarang kita pergi ke equation lagi, enter equation. Kita menuliskan equation kedua, yaitu 5x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 450. Lebih kecil sama dengan 450. Kita oke kan. Nampakkan garis equation pertama dan equation kedua tadi sudah berhimpit. Hasilnya sudah nampak. Sekarang kita pergi ke equation ke 3, yaitu x lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0. Lebih besar. Sorry, itu salah. Lebih besar sama dengan 0. Kita okekan. Nah, sudah nampakkan arsiran dari x lebih besar sama dengan 0 ini yang warna hijau. Sekarang kita ke equation keempat, yaitu y lebih besar sama dengan 0.
kita okekan lagi. Nah, sudah dapatkan arsiran yang warna hijau agak tua ini di bagian bawah garis kartesiusnya itu. Sekarang kita pergi ke garis isomorfis, tapi kita mengklik equation tadi, enter equation, dan equation kelima ini tuh tadi kita ganti equation 5 jadi namanya garis isomorfis. Dan kita mengkliknya di sini. Ini kita buat tadi fungsi tujuannya itu yaitu 1 juta X ditambah 750.000 Y sama dengan Z. Oke. Nah, sudah nampak kan garisnya itu, titik fungsi tujuannya itu garis isomorfisnya. Sekarang kita pergi ke menu data. Mana data? Data. Kita pergi ke enter koordinat. Nah, di sini karena garisnya berhimpit 60,50, kita isi bagian X 60. 60 bagian Y 50, menentukan titik ini ya, titik koordinat dari 60,50 kita klik. Nah, sudah nampak kan di sini tadi. Sekarang kita pergi ke menu data lagi untuk menentukan titik koordinat semuanya. Menu data kita pilih intercept. Sekarang kita di kolom kita isi kolom pertama X, kolom kedua Y. Sekarang kolom kedua X yaitu 90, kolom kedua Y 0, kolom ketiga X 60, kolom ketiga Y 50, dan kolom keempat X 0 dan kolom keempat Y 124. Sekarang kita okekan. Oke, sudah nampak ya. Arsirannya itu berbentuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa titik koordinat dari keempat titik tersebut, yaitu sekarang kita menentukan titik koordinatnya itu. Oke, ini mungkin ada kehilapan sedikit ya. Kita cancel dulu. Sekarang kita pergi ke menu objek, pilih text box. Nampak gak sih? Text box. Sekarang kita buat titik koordinat 60,50. Kita okekan. Oke, udah. Sekarang ini kok ada kehilapan sedikit ya di ini. Sebenarnya ini tidak, kalau kita mau tarik lingkaran yang kecil yang warna kuning ini, itu arsiran segitiga siku-sikunya tidak akan ikut bergeser. Udah. Sekarang kita pergi lagi ke menu objek, text box. Itu bukan equation ya, salah. Objek, text box. Sekarang kita menentukan titik koordinat 0,124. Oke. Masih seperti tadi ya. Agak susah yang saya rasa ya, tapi kalau sebenarnya itu tidak susah, ini sangat mudah.
Oke, kita kembalikan lagi ya segitiga siku-sikunya. Sekarang kita pergi lagi ke menu objek untuk menentukan titik koordinat yang ketiga lagi. Sekarang kita pergi ke menu objek, text box itu di atas. Kita buat titik koordinatnya 0,0. Kita oke kan? Sekarang kita tarik garis titik kuningnya itu yang bulat ke titik koordinat titik fokus 0,0. Oke. Masih agak bergerak ya segitiga sama sikunya. Sekarang kita pergi ke titik koordinat yang terakhir yaitu 90,0. Kita pergi ke menu objek, text box, kita ketik 90,0. Kita oke kan? Oke, keluar. Oke, kita tinggal menarik yang warna bulat-bulat kuning ini ya ke titik koordinatnya itu. Oke, sudah selesai. Ini adalah hasil dari soal yang saya buat tadi, yaitu keuntungan maksimum yang akan terjadi. Oke, sekian dari saya tutorial cara menentukan nilai maksimum pada software Autograph. Oke, jika masih ada salah, saya mohon maaf karena kita di sini masih sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.